Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Para pemirsa di rumah yang berbahagia, shaimun dan shaimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini, hari ke-12 Ramadan 1446 Hijriah, kita masih diberi kesehatan, diberi kesempatan, dan terutama diberi nikmat keimanan sehingga kita mampu melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu berpuasa di bulan Ramadan dan mengerjakan amal-amal soleh yang diperintahkan. Pada hari ini kita akan membahas tentang amal-amal yang terbaik. Ketika Rasulullah SAW menjelaskan sesuatu kepada umatnya, beliau melihat kondisi-kondisi tertentu. Makanya ketika kondisi seseorang menghendaki untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, maka dijawab, misalnya dinyatakan ayyul a'malu afdal. Jadi amal apa yang terbaik? Maka dijawab oleh Rasulullah birrul walidain misalnya. Ketika kondisi tentang jihad, maka Rasulullah kembali menjelaskan bahwa amal yang terbaik ialah berjihad. Demikian juga dengan kondisi-kondisi tertentu seperti itu. Yang jelas, di dalam Al-Quran, Allah menciptakan kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang terbaik. Tentunya dengan mengerjakan amal-amal soleh. Nah, sebagaimana di dalam ayat dijelaskan bahwa hidup dan mati kita, untuk hidup kita ini untuk bagaimana mencari amal yang terbaik untuk kita, kehidupan di akhirat. Karena kehidupan yang terbaik adalah kehidupan setelah dunia ini. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Jadi amal yang terbaik ialah amal-amal yang akan kita lakukan yang membuat kita bahagia di akhirat, tetapi juga tentunya bahagia di bumi. Di dalam keterangan dari berbagai keterangan Rasulullah SAW, Rasulullah juga menjelaskan bahwa amal yang terbaik ialah amal yang dilakukan berkesinambungan. Ahabbul a'mal ilallahi adwamuha wa in qallah. Jadi amal yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling rutin dilakukan meskipun sedikit. Makanya di bulan Ramadan ini yang para pemirsa yang berbahagia, banyak orang melakukan amal hanya tertentu di bulan-bulan tertentu saja. Misalnya di bulan Ramadan dia rajin beribadah, rajin puasa, rajin bersedekah dan sebagainya. Tetapi dia tidak merutinkan itu. Makanya Nabi mengatakan bahwa sebenarnya amal yang terbaik ialah kita rutinkan kebaikan-kebaikan itu, bukan hanya di bulan-bulan tertentu, bukan hanya di waktu-waktu tertentu, tapi setiap saat kita rutinkan walaupun itu sedikit. Nah, contoh kecil misalnya ya, kita harus rutinkan sholat berjamaah di masjid ketika kita mendengar azan, sekalipun bukan Ramadan. Kita berpuasa Senin Kamis, kita rutinkan sekalipun bukan Ramadan dan sebagainya. Nah, makanya banyak hal yang Allah perintahkan kepada kita melalui ayat-ayatnya, juga melalui hadis-hadis Nabi, yang jelas amal yang terbaik ialah amal yang dilakukan secara kontinu, secara rutin, sekalipun itu nilainya sedikit. Tapi insya Allah nilainya banyak karena selalu dilakukan secara berkesinambungan. Kemudian di hadis lain juga dinyatakan ya sangat tegas, ketika Nabi ditanya amal apa yang terbaik, juga Nabi juga menjawab as-sholatu ala waktiha, salat tepat pada waktunya. Di sisi lain juga Nabi juga pernah menjelaskan bahwa amal yang terbaik ialah orang yang banyak membaca dan mengamalkan Al-Quran. Jadi
Kemudian ada lagi hadis yang menyatakan bahwa amal yang terbaik ialah bersedekah dan membantu sesama. Terutama mungkin di bulan Ramadan ini, kesempatan bagi kita untuk membantu sesama karena dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi bersabda di dalam salah satu hadisnya, afdalus shadaqah shadaqati fi Ramadan. Sedekah yang paling utama adalah sedekah di bulan Ramadan. Hadirin yang berbahagia, pemirsa di rumah, para shaimun dan shaimat yang berbahagia, mari kita mempergunakan bulan Ramadan ini untuk mengerjakan amal-amal yang terbaik yang akan membahagiakan kita di dunia maupun di akhirat. Mungkin ini yang keempat kami sampaikan. Tentunya semua tingkah laku kita harus bernilai kebaikan. Makanya di dalam satu kesempatan juga Nabi menyatakan bahwa kita seharusnya ketika kita tidak mampu berbuat baik, maka kita seharusnya diam saja. Maka pemirsa yang berbahagia, mari kita gunakan sekali lagi waktu kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik dalam rangka meningkatkan kualitas iman dan takwa kita yang menjadi tujuan ibadah puasa di bulan Ramadan. Selamat berbuka puasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.